Golkar tetap buka pintu untuk Jokowi, tapi persilakan kalau mau gabung PSI. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mempersilakan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Setelah Begawan membahas tentang Jokowi pada beberapa hari yang lalu, bahwa beliau gak akan masuk PSI, rupanya Golkar itu terkesan gantian membuka diri. Ada apa ini? Buka diri saya kepiye ini? Ya menawarkan pada Pak Jokowi, nek mau gabung dipersilahkan. Ini serius nih, duduk klaim atau karangan Om Begawan sendiri loh ini. Soalnya yang ngomong itu Mas Sarmuji, itu Sekretaris Jenderal Golkar. Nah, Golkar itu secara politik genah. Oh, partai Ciami itu. Genah seksi no. Ibarat buah itu semarai ngeces. Loh, pertanyaannya, kenapa atas tawaran ini Jokowi atau jurnalis-jurnalis yang nongkrong di Solo sana, maksudnya yang biasa nunggu di rumahnya Pak Jokowi, kok nggak ada yang nanyain itu? Nanya apa itu? Ya nanya responnya Golkar itu. Tertarik memikirkan tawaran atau tahu yang dikatakan Mas Sarmuji itu siap gabung atau enggak, atau menolak, atau pura-pura gak tahu nak ditawari gitu loh. Atau hanya sekedar gue patut-patut. Kenapa kita membuka pintu? Karena kita tidak membeda-bedakan satu warga negara dengan warga negara yang lain, ucap Sarmuji. Kita nggak bisa terus ngomong, wah nggak ada pintu buat Pak Jokowi loh. Rakyat biasa saja, RT saja kita terima, apalagi mantan presiden, pasti pintu kita terbuka, imbuh dia. Jawab loh, biasanya Pak Jokowi kan gitu loh. Loh apa Pak Jokowi malah ngerti bener yang disampaikan Sekjen Golkar, hanya kembang lambe. Tahu kembang lambe? Kembang lambe itu namanya gimmick. Caper aja. Lah nah itu pancingan, pasti Jokowi tidak akan ngurus. Moh katut ke sana. Makanya Pak Jokowi jangan suka mempermainkan politik. Ini pesan saya ini. Atau ngombang-ambingkan isu atau bermanuver agar politik itu jadi geger. Hanya memburu kekuasaan saja. Lah akibatnya ya kayak sekarang ini. Ya, yang terbiasa buat mainan. Kan jadi anyel akhirnya. Wah nesu. Terus saat Pak Jokowi makin kehilangan pengaruh, ganti mereka pada melakukan hal yang sama. Politik balas dendam apa gimana loh. Coba saja daftar Golkar, beneran tarung di bawah beringin nek wani. Dulu waktu zaman berkuasa kan banyak partai bisa digerakkan semuanya dia. Lah nek saiki apa gini, suruh itu Gibran buat merapat ke sana buat gabung Golkar, berani enggak? Lah ini wakil presiden nggak punya partai loh, tapi ya ampun sebagai wapres tentu ada yang bisa bikin Golkar sulit nolak. Tinggal Gibrannya sendiri memiliki nyali nggak masuk Golkar, keberanian untuk bergabung ke partai yang sudah banyak makan asam garam di perpolitikan Indonesia. Lu jangankan ke partai tuh. Lu saiki wae gak jelas kok apa yang sedang diperjuangkan. Sebagai orang nomor 2, bingung tuh saya ini sebagai rakyat. Ya, Gibran sama Jokowi pasti mikir, gak yakin masuk ke partai sematang dan sesenior macam Golkar ini. Setelah dipecat dari PDIP. Nah, mbok kira situasi sekarang bisa kayak Jokowi pas masih jadi presiden, sehingga mau model apapun, dia bisa bebas bermanuver. Biyen mau nganan, ngiri, nganor, ngidur, munggah, mudun, ke partai atau ke partai ini semua pada ngikut. Nah sekarang wes nggak bisa lagi, udah berubah zamannya. Jangankan di partai-partai besar, ditawari P3 saja yang nggak masuk Senayan. Nah, kipo-kipo tenan, kipo-kipo tenan, kipo-kipo tahu nggak? Wes gila, nggak mau. Dari apa yang dilakukan Golkar, makin kita menjadi paham nih, pengaruh dan kekuatan Jokowi genah the end, habis. Apa yang dulu dinilai besar, wis hampir gak ada sisanya. Tidak lagi bisa mempengaruhi kebijakan. Atau kemana parpol mesti bergerak. Dan Pak Mas
kok Pak Mas. Dan Pak Sarmuji bicara begitu, membuka pintu Golkar dengan lebar. Bukan tanpa maksud. Wah, nek tujuannya. Oh, politisi ngomong orang itu tujuannya ora mungkin. Pasti ada. Bisa hanya sebatas ya buat kepantasan. Namun juga menutupi kemungkinan ada motif-motif yang lain. Maka seorang politisi senior semacam Mas Sarmuji ya menyampaikan hal itu. Yang kita tahu Pak Bahlil sebagai ketua umum Kuning ini, Partai Kuning itu dekat dengan Jokowi. Nah, semua orang tahu loh. Pas Idul Fitri kan ya Menteri SDM suan ke rumah Pak Jokowi. Hanya saja kok bukan Menteri SDM itu yang ngasih tawaran ke Pak Jokowi masuk Golkar. Nah ini yang aneh tuh. Buat membaca pergerakan partai, mencermati apa yang diutarakan dan siapa yang bicara, itu menegaskan positioning, manuver apa yang sedang dikerjakan partai. Kenapa hanya sekjennya yang ngomong, bukan ketua umum. Nek saya ngomong Pak Bahlil, jelas tak manai, serius ngajak gabung Pak Jokowi ke Golkar. Nah tidak itu saja, berarti secara internal sudah disiapkan tempat, kasih karpet kuning, bukan karpet merah. Ada jaminan politik yang jelas, tidak bakal diapa-apain. Kursinya pun tentu dimanggakne, kalau bahasa Jawanya itu dipersilahkan, entah dewan pertimbangan, dewan pakar atau dewan ahli. Loh, masalahnya yang bicara itu ketua umum. Nah, tapi ini ada apa ini? Kok sekjennya yang ngomong? Dianalisis Semenggawan, ini ada kaitannya sama apa yang dilakukan Jokowi ini pada mantan ketua umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Dulu tiba-tiba saat jadi ketua umum Golkar, Pak Menko Perekonomian itu tiba-tiba mundur dari ketua umum tanpa alasan. Juga penyelenggaraan Munas itu diadaan banget, ujuk-ujuk juga. Ditambah yang bisa nyalon ketua umum cuma Bahlil, Pak Bahlil, tidak ada kandidat lain di Munaslup Golkar. Lu banyak yang ngebuka tabir bila Pak Erlangga dipaksa turun untuk digantikan sama Pak Bahlil. Entah apa kesalahannya Pak Joko ke Pak Jokowi itu Pak Erlangga ini. Lalu sampai saat ini semua masih ditutup rapat. Oh, Begawan yang gumen ini. Gumen. Pak Erlangga kan yang gede dhuwur, pengusaha juga. Kebanyakan prediksi menilai itu hasil intervensi Jokowi. Apa ada kesalahan fatal sama jadi menteri selama ini? Enggak ada. Lurus-lurus saja. Ya cuma masalah terseret apa itu? Minyak goreng apa beras itu, apa gula itu. Usai terpilihnya jadi ketua umum, Pak Bahlil juga mengganti Pak Erik sebagai Menteri ESDM. Itu jelas memperlihatkan tanam investasi jasa pada beringin. Ini bagi kader, simpatisan, serta struktural Golkar, memanainya kan nggak gitu. Pas mundurnya Pak Erlangga, tidak diketahui apa penyebabnya. Kok ujuk-ujuk gitu. Ditambah hasil pemilu Golkar. Padahal bagus banget loh. Di Senayan bisa nambah kursi 20 kursi. Hasil karya Pak Erlangga sebagai ketua umum. Nek duduk karena ditekan kekuasaan, gak akan terjadi sampai Pak Erlangga mundur tanpa alasan. Buat tetap bertahan sebagai ketua umum Golkar saja. Harusnya Pak Erlangga bisa. Yang terjadi kok malah sebaliknya. Daya juang Pak Erlangga beda dengan Mas Ahaye. Demokrat itu digempur habis-habisan. Ya dilawan. Caimin ya sama saja. Percobaan kudeta lewat muktamar luar biasa gagal, dilawan sama Caimin. Mentalitasnya kalah kelas dengan dua menteri yang lebih muda, Pak Erlangga itu. Nah ini pula yang bagi Begawan bermakna. Kalau ada rasa gregetan, wanyel itu nggak terima sama perlakuan kepada Pak Jokowi. Sehingga tawaran dari Pak Sarmuji tadi tak simpulkan buat main-main aja, buat gimmick-gimmickan aja. Genti bales lah, balesnya secara halus, wong Jawa gitu. Atas apa yang mereka terima? Lo mau digimanain aja, Jokowi tahu semuanya. Dia ngerti. Tawaran Golkar hanya sekedar pancingan, bedon jarak. Malah sok-sok tuh mau buat mendowngrade, merendahkan dia ya bisa. Lalu sampai sekarang memangnya ada tanggapan dari Jokowi terkait itu tawaran ke Golkar? Nggak ada. Biasanya langsung ngomong itu ngecuprus. Yang sekarang nggak berani tuh nyedak-nyedak partai ke di Senayan. Bicaranya
atau komentar yang disampaikan pada partai yang di luar DPR. Ya, paling-paling kayak PSI, P3, dan seterusnya. Beberapa relawannya juga ngudeli agar dia gak gabung kemanapun, termasuk ke PSI atau P3. Alasannya ketok, klise, sok bijak, seolah-olah Ben tetap bermartabat. Alah, wes kasep itu, terlambat. Nah, mereka menyebut pendukung Jokowi berasal dari banyak partai katanya. Siapa? Anda gabung ke salah satu, nanti justru ngurangi pendukungnya. Itu dulu. Iya, lah sekarang belas. Ini tak kasih tahu nih. Pak Jokowi itu ngelotok sebenarnya. Hanya di partai yang bisa buat menyelamatkan anak dari masa depan politik. Bertahan di luar politik, tak punya pengaruh dan bakal ditinggalkan. Masuk PSI atau P3 hampir sama. Nggak ada kursi di Senayan, di DPR. Ya, malah percuma. Berniat langsung gabung, dia nggak bisa menjanjikan apapun. Karena sudah eranya sudah beda. Dan ingat, bunga itu hanya mekar satu kali aja. Dipaksakan nggak bisa. PAN, Partai Amanat Nasional, yang dulu disebut mau kasih karpet biru. Lah belas loh, nggak ngomong nih sekarang. Lah nasib Jokowi menurutku persis kayak Mbah Amin Rais di Partai Umat akhirnya. Di Partai Hitam itu. Mbah Amin sedang mengalami goro-goro, dapat distrust dari jajaran DPW dan DPD. Mosok partai tanpa ngadain kongres, munas atau muktamar, ketua umumnya langsung disahkan, kan melanggar ADART partai itu sendiri. Persamaan Mbah Amin dengan Jokowi itu sama-sama memperjuangkan anaknya sendiri. Dan gambaran itu sudah dirasakan betul, dipahami rakyat. Sekarang ini masih banyak berkurang pendukung Jokowi. Gak usah masuk partai saja. Berguguran sendiri. Buktinya apa? Ya coba apa berani. Ada yang organ relawan ngadain pertemuan. Atau rakernas lah, kongres. Atau mengkonsolidasi nasional, lah. Undang tuh Pak Jokowi. Sekalian buat membuktikan. Kalau memang masih banyak pendukung dirinya. Tapi ya wanita, kan terbukti. Usai paripurna jabatan, gak diurus lagi organ relawan-relawannya itu. Ini bukan berarti Jokowi gak ada uang loh. Wow, masih bercipu. Pasti duitnya sih wakil dan bisa menggelar pertemuan relawan berkali-kali. Tapi ngumpulkan relawan itu gak sepadan dengan isu. Atau benefit yang bakal balik pada dia. Gak sepadan. Mana katanya dulu berpikir organ relawan jadi partai. Projo itu. Terus gak disebut tentang itu. Mana idenya perkara partai super TPK. Zong juga. Mau gimmick itu. Malah digeguyu. Kalau memang Jokowi itu seorang petarung, terima saja tawaran Bung Sarmuji untuk masuk ke Golkar. Apalagi kata Mas Sekjen, Golkar itu tidak ingin membedakan warga negara. Kalimat itu jelas semacam intimidasi. Meski Anda bekas presiden, diperingin posisi Anda sama dengan kader yang lain. Harus gitu. Nek niat masuk, ya aktif berkomunikasi. Ojo menengkrok. Sebab Golkar itu stelsel aktif, mobil partai sing begegek ya ditinggal. Partai Ciamil yang nggak mau bergerak ya dilupakan. Nah, nek tawaran dari partai gede sebesar partai Golkar tidak ditanggapi, ya Om Begawan bisa menandain jebul. Pak Jokowi ya tidak segede dulu itu. Ya kayak ginian anehnya yang diusung-usung, dibesar-besarkan. Masih dianggap tokoh yang minim dengan catatan. Walah, ini bahaya nih orang yang, ya paling-paling para pemuja dan para pendukungnya, para penjilatnya. Yang tambah gak mudeng lagi. Ini kan konten, menggambarkan dinamika politik, situasi kekinian. Prediksi powernya Pak Jokowi tentu boleh setuju dan boleh enggak. Ini nganggep ngompol, mencaci, menghina, merendahkan atau mengadu domba. Persepsi pendukung Pak Jokowi ya gagal memahami apa yang tak sampaikan ini. Nek gak siap nyimak ekstrim pedese ngompol. Besok tak setel ke campur sari aja timbang senewen. Itu ya, jangan lupa subscribe dan jangan salah paham. Ini hanya sebuah opini, sebuah pendapat dari Om Begawan. Jangan lupa salam berkawan. Dadah.